wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Margundari, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, kelas 2C MPM 2326010088. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pencegahan stunting pada 1000 tahun pertama kehidupan. Kenapa sih kita harus mencegah stunting itu? Baik, dengar penjelasan dari saya. Halo semua, kali ini kita akan membahas satu masalah yang belakangan ini sedang hangat dibincangkan banyak orang, khususnya para orang tua yang memiliki berita. Ya, stunting. Sebenarnya apakah stunting itu? Menurut WHO adalah gangguan tubuh kembang yang ditandai dengan tubuh pendek, disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0-59 dengan tinggi badan di bawah -2, stunting berat dan sedang di -3, stunting kronis. Hal ini diumumkan dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Bagaimana angka kejadian stunting di Indonesia? Provinsi dibanding di Indonesia berdasarkan hasil pemantauan status gizi pada tahun 2016 mencapai 27,5%. Padahal menurut WHO, kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila frekuensi stunting lebih dari 20%. Artinya, secara nasional, masalah stunting di Indonesia tergolong kronis lebih dari 14 provinsi yang provinsinya melebihi nasional. Kemudian, dampak apa saja yang mungkin ditimbulkan oleh stunting? Berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Lalu, apa saja yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting? Disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Secara detail, beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya stunting sebagai berikut, yaitu 1. Praktik pengasuh kurangnya baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum ada masa kehamilan, serta setelah itu melahirkan. Beberapa fakta diinformasikan yang ada menunjukkan jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapatkan air susu ibu secara eksklusif dan bagi 6 bulan sampai 24 bulan menerima makanan pendamping air susu ibu. Masih belum optimal MPASI melalui perkenalan ketika balita usia di atas 6 bulan selain berfungsi untuk mengenal jenis makanan baru. Pada bayi, MPASI juga dapat mencukupkan kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi ditok oleh ASI serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis terhadap makanan maupun minuman. 2. Masih belum optimalnya akses layanan kesehatan termasuk antenatal care, pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan. Kesehatan ibu setelah bersalin itu harus di ruang memeriksa kehamilan ke tenaga kesehatan agar memantau perkembangan janinnya. Begitu pula ibu pasca melahirkan dengan rutin melakukan pemeriksaan pada masa nifas akan meningkatkan pemahaman ibu tentang perawatan bayi. Baik, ketiga, masih kurangnya akses rumah tangga. Iuran di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia. 4. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Sumber air minum layak yang dimaksud adalah air minum yang terakhir meliputi air ledang, keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan, atau mata air dari sumur terlindungi, sumur bor atau pompa yang jangkanya minimal 10 meter dari pembuangan air kotor, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki air sumur, dan mata air tidak terlindungi. 5. Sering menderita infeksi di awal kehidupan atau penyakit infeksi yang disebabkan oleh henin dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat bayi turun. Jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk penyembuhan, maka dapat mengakibatkan stunting. Lalu seperti apa ciri-ciri anak yang mengalami stunting? 1. Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. 2. Proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda, kecil untuk usianya. 3. Berat badan rendah untuk anak seusianya. 4. Bertumbuh tulang tertunda. Namun jangan khawatir, rentang
dapat dicegah, terutama dari penerimaan masa 1000 hari pertama kehidupan rutin umumnya diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak hidup. Dihitung 1000 hari di sini mulai sejak janin sampai berusia 2 tahun. Jadi, gizi pada 1000 hari pertama kehidupan anak sangat penting untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, orang tua harus bisa memberikan asupan nutrisi yang sesuai. Selain itu, dengan cara apa lagi? Ya, yuk simak penjelasan ini. 1. Memenuhi kebutuhan gizi hamil. Tidak yang relatif ataupun dilakukan mencegah stunting pada anak adalah memasuki krisisnya sejak masa kehamilan. Ibu yang sedang mengandung disertai selalu mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi maupun suplemen. Anjurkan dokter. Selain itu, ibu yang sedang menjalankan proses kehamilan sebaiknya memeriksa kesehatan ke dokter bidan. 2. Beri ASI eksklusif sampai berusia 6 bulan masih ternyata mengulangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Karena itu ibu disarankan tetap memberikan ASI eksklusif pada sampai 6 bulan ke sang buah hati protein dan kalsium yang terdapat susu ibu hamil dinilai maupun meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terlihat rentan. 3. Memberikan kesehatan dengan mengajukan ASI usia 2 ketika menginjak 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau MPASI. Dalam hal ini pastikan makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro. Sebelum selalu berasa di aksi untuk mencegah stunting, WHO pun merekomendasikan sertifikat menambah nutrisi ke dalam makanan. Dan di sisi lain sebaiknya ibu berhati-hati saat akan menentukan produk makanan tersebut. Konsultasikan ke dokter. 4. Terus memantau tumbuh kembang anak. Pada orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi dan berat badan anak, bahwa kecil secara berkala posyandu maupun klinik. Kesukaan anak dengan begitu lebih mudah bagi ibu mencegah gejala awal gangguan dan penanggulangannya. 5. Selalu menjaga kebersihan lingkungan seperti perkembangan yang sehat adalah hak setiap anak baik secara fisik maupun mental. 9 balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan satu negara dengan frekuensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timur Leste. Kalau kita berbuat apa-apa, maka anak-anak Indonesia akan mengalami generasi yang hilang. 1000 hari pertama sangat penting bagi bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik dalam merusak perkembangan fisik dan kognitif, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Pada saat kehamilan harus mengonsumsi makanan sehat dan seimbangi. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan berikan bayi makanan tambahan dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan kemudian fatalisasi posyandu kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting. Perlu dilakukan pemantauan tubuh kembang anak secara optimal, namun jangan khawatir, penting bisa dicegah melalui pemberian gizi optimal pada 1000 hari pertama kehidupan. Periode ini sangat penting karena semua organ dan jaringan dibentuk sebagai pondasi bagi kesehatan manusia seumur hidup. 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak janin dalam kandungan hingga usia 2 tahun remaja. Dan calon ibu harus tahu bahwa penting untuk menerapkan pola gizi seimbang. Dianjurkan pula untuk mengonsumsi tablet tambah darah pada masa kehamilan kesehatan. Ibu dan bayi harus selalu dilakukan pemantauan dengan mengunjungi puskesmas atau dokter terdekat. Bagi ibu hamil, pilih makanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan protein, vitamin, dan mineral yang meningkat. Selama masa kehamilan, pada saat bayi lahir, ibu dianjurkan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan.
Hal ini bisa mendorong pertumbuhan, mempengaruhi perkembangan kognitif anak dan mencegah berbagai penyakit kronis setelah usia 6 bulan. WHO dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia yang merekomendasikan untuk memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI karena pada usia tersebut masih hanya dapat memenuhi 70% kebutuhan energi. Sementara pada usia 9 hingga 11 bulan masih hanya dapat memenuhi 50% kebutuhan energi, dan pada usia 12 bulan ke atas pasti hanya dapat memenuhi sebanyak 30% dan kebutuhan energi. Hingga MPASI harus bisa memenuhi kesenjangan energi tersebut. Dr. Mata Hanindita melalui bukunya yang berjudul Mamiklopedia menjelaskan bahwa setidaknya MPASI mengandung emas, di antaranya 7 hal yang meliputi: 1. Umbi-umbian, akar dan biji-bijian. 2. Kacang-kacangan. 3. Produk susu seperti susu, yogurt, dan keju. 4. Daging yang meliputi ayam, sapi, ikan, dan hati ayam. 5. Telur 6 buah dan sayuran kaya vitamin A. 7. Buah dan sayuran lainnya. Pemberian air putih dapat diberikan bagi bayi usia 6 bulan ke atas. Air putih diberikan dalam jumlah untuk membantu pemantauan tubuh kembang anak. Orang tua dianjurkan untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan pada posyandu atau puskesmas terdekat. Melalui kartu menuju sehat dapat dipantau apakah nutrisi yang diterima oleh anak itu sudah baik. Tumbuh kembang 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini untuk memberikan nutrisi yang sebaik-baiknya bagi anak. Ingat, penting bersifat universal atau tidak dapat diperbaiki. Namun, stunting bisa dicegah melalui pemenuhan gizi yang baik serta pola hidup yang sehat. Baiklah, itulah penyampaian penjelasan edukasi tentang stunting. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.